Oke, sekarang ke rumusan masalah. Ayo, lanjutannya. Siapa? Masalah kita, apa yang lain? Iya. Untuk rumusan masalah biasanya itu saya ingat soalnya dapat tips dari Pak Rizky itu buat gampang bikin rumusan masalah itu seumpama judulnya itu formulasi teh herbal daun salam. Jadi nanti itu cuma ditambahi di depannya itu bagaimana uji efektivitas, bagaimana dan lain-lain poin-poin yang mau kita tanyakan. Terus baru ditambahin sama judulnya. Maten Bapak. Oke, nah dilihat pada, ya betul ya, terus kemudian kita fokus ke sini, ada keterangannya ini. Ada rumusan masalah atau problem statement dari uraian yang menyatakan pokok persoalan yang menjadi fokus perhatian berdasarkan latar belakang. Kemudian, rumusan masalah diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian atau research question yang menggambarkan ruang lingkup penelitian. Anak-anak mau meneliti apa? Misalkan Agila tadi yang mau meneliti tentang permen Kukuyuma. Dari permen itu yang ingin kamu uji apa kira-kira Agila? Sinensetinnya Bapak yang buat nurunin hipertensi. Itu berarti apanya? Kandungannya. Yang pertama berarti kan perlu ditelaah dulu tentang kandungannya. Itu ya, berarti pertanyaannya gimana? Research question-nya gimana? Akila? Cek golek golek literatur tah. Bagaimana uji efektivitas inovasi permen Kukuyuma sebagai alternatif pengobatan penyakit hipertensi. Bagaimana uji efektivitas? Oke, berarti kan efektivitasnya, kan kandungannya berarti ya. Nggih, Bapak. Nah, boleh seperti itu. Bagaimana efektivitas dari produk permen itu terhadap hipertensi? Apakah terjadi penurunan atau tidak? Misalkan begitu. Nah, itu juga sudah masuk di research question. Boleh mau ngambil dua, ya kalau bisa tiga rumusan masalah. Kalau sampean buat produk berarti sampean ini uji kelayakan, uji apa ini namanya, keefektifan, kandungannya apa, lah itu boleh kamu jadikan rumusan masalah. Kemudian yang tujuan. Nah, tujuan ini melingkupi dari rumusan masalah tadi ya, sebenarnya hampir sama, cuma mau dilengkapi lagi lebih dari rumusan masalah tadi juga boleh. Ini memuat secara jelas tujuan yang akan dicapai dari penelitian sehingga berguna bagi pengembangan ilmu dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Tuh. Kemudian baru ditambahkan hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis berarti apa? Hipotesis itu perkiraan dari kita sendiri, Bapak. Dugaan sementara gitu ya. Dugaan awal ini. Dugaan awal atas hasil yang diharapkan dan hubungan antar variabel penelitian. Jadi contoh, misalkan tadi Akila mau buat produk permen Kukuyuma mengatasi hipertensi. Nah, kira-kira dugaan awalnya apa, Akila? Atau yang lain mungkin gantian? Putra. Mana Putra? Iya, Pak.
Coba dari kira-kira judulnya Akila itu pengembangan atau pembuatan inovasi permen Kukuyuma untuk mengatasi hipertensi pada usia sekian misalkan. Nah, itu kira-kira hipotesisnya gimana? Kamu di jalan tuh ini kok berbuk-berbuk. Hipotesis. Apa? Iya. Kalau misal pengambilan materinya lain bisa kedua kan, kalau tadi dari Akila kan tentang bagaimana efisiensi. Tapi kalau dari saya itu bagaimana uji kelayakannya, apakah layak sekedar permen itu, permen nopo Pak, nggih, permen itu bisa menurunkan orang yang terkena hipertensi. Nah, iya. Itu kan rumusan masalah toh tentang uji kelayakan. Nah, kalau ini hipotesisnya gimana hipotesisnya? Kalimat hipotesisnya. Hipotesis. Kalimat hipotesisnya berarti gimana? Ayo, siapa yang lain yang mungkin bisa? Ayo, ada 21 anak ini berarti ya. Nang, coba, nggak apa-apa, salah nggak mau, Rek. Yuk. Coba yang mau nyoba. Hipotesisnya dugaan sementara toh. Target seger waras. Apa? Oh, paham. Yang lain. Nabil. Siapa yang mau menyampaikan? Lutfi, ayo Lutfi. Iya Pak, so, ini Gimana? Siapa ya? Adel. Piye caranya membuat hipotesis Del? Apa nak? Belum tahu semua. Belum tahu ya. Ya, jadi hipotesis itu ada beberapa versi ya. Yang paling umum yang bisa kita lakukan adalah hipotesis nol sama hipotesis alternatif. Gitu ya. Jadi hipotesis nol itu menunjukkan hal yang negatif. Misalkan hipotesis nolnya adalah tidak ada atau tidak ada pengaruh, misalkan tidak ada apa tadi yang punya Akila tadi, produk atau produk dari permen Kukuyuma tidak bisa menurunkan hipertensi, misalkan begitu. Nah, itu hipotesis, dugaan awal. Kita menduga, ya kan? Namanya penelitian kan bisa berhasil, bisa tidak berhasil kan? Kan tidak semuanya pasti berhasil toh. Nah, barulah yang hipotesis alternatif itu ada kalimat yang positif. Produk Kukuyuma, ya, pengembangan produk Kukuyuma dapat menurunkan hipertensi pada masyarakat sekitar pada masyarakat usia berapa. Itu namanya hipotesis. Nah, itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan hipotesis? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian.
dari manfaat penelitian itu ya manfaatnya apa, sampean buat poin-poin aja bagi siswa atau bagi peneliti, kemudian bagi orang lain, kemudian bagi sekolah. Nah, itu bisa dibuat poin-poin untuk bisa dibentuk dalam sebuah poin manfaat penelitian kalian itu apa sih sebenarnya. Begitu ya. Kemudian lanjutannya adalah bab 2. Bab 2 ini tinjauan pustaka, memuat semua informasi tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk menentukan state of the art atau penelitian yang akan dilakukan dan teori yang melandasi penelitian yang akan dilakukan. Jadi misalkan begini, judulnya yang tadi punya Akila tadi ya, dari judul inovasi pengembangan produk permen Kukuyuma untuk menurunkan hipertensi usia berapa gitu misalkan. Nah, yang dimasukkan di dalam tinjauan pustaka bab 2 ini maka harus meliputi yang pertama ya produk Kukuyuma itu sendiri, bahannya apa. Jadi ada kumis kucing dan lain-lain, itu dicari, dimasukkan di dalam bab 2 itu isinya apa saja. Misalkan Kukuyuma Kingdom Plante misalkan ya, dia termasuk monokotil apa dikotil, sampai ke nama spesiesnya apa, kandungan manfaatnya apa, sejauh ini sudah diteliti seperti apa, ya, dicari. Kemudian hipertensi dicari, hipertensi itu penyebabnya apa, kondisi yang bagaimana, data-data menunjukkan hipertensi itu seperti apa. Nah, kemudian anak-anak bisa mencari posisi penelitian yang dilakukan. Makanya di sini ditulis state of the art. State of the art ini menunjukkan bahwa jangan sampai apa yang kalian lakukan itu sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Nah, itu jangan sampai begitu. Sehingga kalian harus bisa mencari sumber-sumber literatur yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu dilakukan dan sudah sampai ke tahap pengujian misalkan. Nah, kamu menelitinya di bagian mana? Misalkan, oh selama ini Kukuyuma atau kumis kucing itu hanya dibuat ekstrak serbuk, dibuat jamu misalkan. Nah, kalau dibuat jamu itu ada kelebihannya, ada kerugiannya atau apa ya, minusnya ya. Ada kelemahannya. Kelemahannya berarti orang-orang harus menyeduh dulu misalkan, itu memakan waktu yang lama. Nah, di inovasinya ini dibuatlah dalam bentuk permen misalkan, yang tidak harus menyeduh, tidak harus memasak air, langsung dimakan misalkan, dimut gitu misalkan. Nah, itu juga boleh, monggo silahkan. Itu posisi penelitian kalian seperti apa. Tuh, jangan sampai mirip seperti penelitian yang sebelumnya, itu tidak boleh. Maka habis ini nanti, makanya saya share yang ada di link tadi, yang ada di grup. Nah, itu menunjukkan, nanti saya jelaskan bagaimana cara mencari jurnal yang masuk Scopus ataupun jurnal yang bereputasi Sinta. Itu nggih. Oke, bab 2 sampai sini ada yang ditanyakan? Monggo, silakan. Jadi ini nanti kita hanya membahas sampai bab 3 saja ya. Karena proposal yang diinginkan adalah sampai bab 3 saja. Enggak ono kan. Karena nggak dikenal bahasa Indonesia.
Pakai bahasa Inggris. Hypertension. Coba. Hiperbola. Apa? Bahasa Inggrisnya hipertensi apa? Apa, Pak? Loh. Apa, Phil? Apa, Akila? Ya hipertensi, cuma tulisannya hyper ya. Pakai Y. Hypertension. Karena ini jurnal internasional nerima yang diolah itu yang hyper, bukan hyper. Pakai HY. Pertension gitu, coba. Nah, muncul kan? Pak, bahasa Inggrisan semua, Pak. Iya, ya ini memang jurnal-jurnal internasional ya. Nek kamu mau pakai ini untuk opsi, wah ya tambah bagus ini. Terus itu, kamu klik titik 3 yang pojokan itu, yang sampingnya angka 5 itu loh. Klik angka 3, bawah. Kamu geser ke bawah, terjemahkan itu, biar gampang. Biar klik terjemahkan. Loh. Cari bawah, cari halaman. Nah, rada enak sih. Nah, itu. Pengaruh hipertensi. Ya, coba ini kamu klik ini, yang atas ini. Pengaruh hipertensi yang diinduksi terhadap perfusi cerebral. Langsung diklik aja. Nah, ini. Ini kalau mau download PDF-nya, tinggal diklik download PDF. Nanti akan muncul jurnalnya. Gitu ya. Terus kita juga harus mencari tahu apakah jurnal ini berkualitas apa tidak. Oke. Nah, ini ada judul begini. Bagaimana caranya mengetahui jurnal ini berkualitas apa tidak? Kamu copy lagi nama jurnalnya, Bill. Agak geser ke atas, Bill. Bukan judulnya, Bill. Geser ke atas. Nah, itu. Yang mana, Pak? Ya ini, kedokteran perawatan intensif eksperimental itu. Tapi bahasa Inggrisnya, kembalikan ke bahasa Inggris dulu. Karena nama jurnal itu kan nama bahasa Inggrisnya. Nah, itu. Intensive Care Medicine Experimental. Kamu copy. Masukkan ke link yang saya share tadi. Link yang pertama. Untuk mengecek jurnalnya. Ini termasuk kualitas berapa. Nah, yang atas. Nah, masukkan di enter jurnal itu. Bukan di situ. Enter jurnal atas. Enter jurnal title ISSN, nah itu. Klik. Nah, itu muncul. Oh, ternyata dari Jerman. Oh, berarti jurnal yang diterbitkan itu, yang menerbitkan adalah dari negara Jerman. Kamu klik Intensive Care Medicine Experimental itu klik Nah, terus ke bawah, geser ke bawah. Ini sebentar. Ada sampingnya ini ada gambar oranye gembok ya, gembok terbuka ya. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa jurnal itu bisa diakses, open access berarti. Terus bawahnya ini ada Universitas and Research Institution on Jerman, berarti dari Jerman yang menerbitkan. Terus ke bawah, terus H-indeksnya 37, terus lagi, terus agak ke bawah lagi. Oke. Nah, stop. Nah, ini ada angka Q1, Intensive Care Medicine Experimental, kategori Q1. Q1 itu artinya kuartil 1.
di Scopus ranking jurnal yang paling baik adalah Q1. Kalau tadi di Indonesia adalah S1 ya, Sinta 1 sampai 6, yang terbaik Sinta 1. Kalau yang di internasional Q1 sampai Q4 biasanya. Nah, yang paling baik adalah Q1. Jadi kalau kamu memakai sumber rujukan dari internasional yang Q1 seperti ini kualitas naskah sampean akan sangat berbobot sekali. Begitu. Jadi cari jurnal-jurnal yang berhubungan seperti itu. Sudah ya? Oke. Pun, kira-kira bingung nggak ya? Nggak ya, nanti coba sendiri ya. Yang lain harus mencoba biar tahu. Kemudian silakan mencari judul penelitian sendiri-sendiri untuk lomba opsi ini dari Kemendikbud ini. Kemudian kata kuncinya apa? Seperti tadi hipertensi misalkan, ya cari jurnal sebanyak mungkin tentang hipertensi. Itu, oke. Kalau berhubungan dengan hipertensi, kalau enggak ya yang berhubungan dengan judul sampean apa? Di-download jurnal-jurnal tadi. Kalau Pak ini nemunya ternyata kok Sinta 5, ya jangan dipakai. Pak ini ketemunya Sinta 6, ternyata jurnal ini yang diterbitkan oleh ini ternyata kok kualitasnya kurang baik, ya jangan dipakai. Cari atau pakai jurnal-jurnal yang Sinta 1, 2, ya minimal 3 lah, atau Sinta 4 gitu mungkin. Gitu. Oke, hari ini cukup sampai ini dulu. PR-nya kalian adalah merancang kira-kira rancangan judulnya apa, kemudian kata kunci dari judul itu tadi apa, kemudian cari minimal 10 jurnal. Ya, minimal 10 jurnal. Nanti lain waktu kita ketemu lagi kapan, monggo silakan. Pak, saya sudah nemu 10 jurnal yang berhubungan dengan hipertensi ini misalkan. Itu monggo nanti ditunjukkan. Gitu nggih. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo silakan. Halo. Jelas apa semakin bingung? Jelas, Pak. Jelas ya. Apa Mira? Yang lain? Rafa ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Jadi semua silakan dipersiapkan dengan baik. Ya harapannya paling enggak kamu share judul dulu lah di grup. Sambil nyari jurnal, sambil nulis di grup saja ya. Nama, anggotanya siapa, judulnya apa. Nanti mungkin saya beri masukan di grup situ. Gitu. Baru nanti kalau judulnya oke, silakan mencari jurnal-jurnal yang dibutuhkan untuk menyusun bab 1, bab 2, bab 3. Ya, seperti itu. Kalau sudah jelas, bisa kita akhiri atau ada yang masih ditanyakan kembali? Nggak ada? Sampun. Sampun? Sampun, Pak. Oke. Sampun, Bapak. Baik, terima kasih. Semoga sukses semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Yes. Ya.